Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para guru, bil khusus Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Kiai Haji Denuri, Kiai Haji Sapitri, Kiai Haji Sahruddin, Kiai Haji Kurbi ya, dan banyak yang lain saya nggak sebutin. Juga segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, orang-orang tua, para hujaj, dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Abror. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, para remaja, mudah-mudahan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Ini saya ngomong apaan ya? Tadi udah cukup ke Pak Rudin. Kan ngundang saya menyesal. Umumnya orang kalau ngundang saya nyesel. Maka mudah-mudahan ini juga pada nyesel juga. Kalau orang udah nyesel mah orang bakalan diundang lagi. Itu maksudnya. Jangan undang lagi ya. Emang apa? Karena saya bukan kiai. Salah manggil. Kenapa ya ditipu sama orang? Kan kalau dipanggil kiai beresiko. Resikonya orang pada ngikutin kita, sedangkan kita belum tahu jalanannya, diikutin baik, akhirnya semuanya masuk ke empang. Ngapa itu tawa? Ustadz juga belum. Saya mah lebih cocok dikata tukang main lenong dibanding dikata kiai. Orang pengen pisan panggil kiai gitu, girang gitu, orang girang pisan. Beresiko. Saya kasih tahu, dipanggil kiai, dipanggil ustadz beresiko. Maka saya akan diundang orang tapi girang. Resikonya tanggung jawab ke akhirat. Ini misalnya saya dipanggil kiai kan ngikutin saya nih, ntar saya yang nanggung. Kiai kan imam. Kalau imam itu nanggung sholatnya makmum. Diri saya bingung, ngurusin awak dewek bingung, apalagi ngurusin orang. Bener nggak begitu? Dah, biasa-biasa aja lah. Ini saya mau ngomong apa ini? Ini acara sunatan apa kawinan? Hah? Apaan? Sunat. Ada yang nyesel banget ngundang saya. Apa dia sih diundang? Biasa dewek, emang apa ngundang? Emang kita bukan kiai. Pengen orang laku. Susah banget gitu, laku aja. Pengen orang laku. Lagi sih percaya baik. Emang kita mah begini adanya orang kampung. Percaya baik dia. Berusaha supaya orang semakin tidak percaya. Karena kalau udah dipercaya berisiko. Kalau nggak percaya mah bebas. Memang itu yang gue pengen, gitu, ya enggak? Elah. Acara apa sih ini? Haul. Mauludan apa Isra Mi'raj? Wah, itu mah semuanya saya kagak bisa. Saya nggak bisa. Udah. Yang penting mah mau acara apa kek, yang penting mah ngaji.
Lo mengapa mulu dan mulu ngajinya kagak? Bener nggak? Isra Mi'raj kemana bae nyampe, haul kemana bae nyampe, ngajinya ora. Ini buat apaan? Walaupun kagak kemana-mana, yang penting mengaji bang. Kunci hidup mengaji dah. Gitu. Ngapa itu? Dah. Maka Rasulullah sabdakan, annasu kulluhum halka illal amilun, illal alimun. Manusia itu semuanya bakal merugi. Kalau dagang rugi enak gak? Kagak enak. Dagang rugi kagak enak. Rasulullah bilang semuanya rugi. Kalau rugi nyesel gak? Nyesel. Berarti semuanya rugi, pengertiannya semuanya nyesel. Manusia itu semuanya nyesel. Ini nyesel semua nanti nih. Orang-orang yang bakal menyesal. Kalau orang nyesel nih bahasanya begini, aturan ya dulu, aturan ya, aturan ya, aturan Thailand. Udah begini aja aturan. Itu akibat nyesel. Paham toh? Supaya nggak nyesel gimana? Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu tidak mesti jadi kiai. Orang yang punya ilmu tidak mesti jadi ustadz. Orang belajar itu nggak mesti jadi kiai. Kiai mah panggilan doang. Bisa jadi banyakkan ilmu saudara dibanding ilmu saya, walaupun saya dipanggilnya ustadz. Ilmu mah nggak kudu dipanggil ustadz. Yang Rasulullah bilang orang yang berilmu, bukan ustadz, bukan kiai. Gitu. Kan berilmu juga susah, sebab ilmu mah nggak datang dewek. Ilmu mah kudu dicari. Betul ya? Lah ilmu sengareg-ngareg salam dunia. Ilmu apa itu yang bikin orang, kata Rasulullah, biar dia selamat? Ini mau selamat apa kagak ini? Mau, saya juga mau. Nanti ajarin saya ya. Ya saya pengen punya ilmu juga. Yang bakal selamat itu pertama, orang yang kenal Allah, dia selamat. Walaupun nggak kenal nyari duit, walaupun nggak kenal usaha, walaupun nggak kenal mengejar tahta, tapi dia kenal Allah. Gitu. Kenal Allah bagaimana? Kenal Allah, belajar ngaji tauhid. Di sini ngaji nggak tauhid? Siapa yang ngajar? Ustaz tajwid tauhid. Tajwid. Oh kata ngaji tauhid tajwid. Ustaz Fitri ya? Orang kedengeran? Oh. Orang kedengeran? Baik kalau gitu. Nenek kalau udah ngomong tangan ngembak, orang kedengeran gitu. Baik kalau gitu. Ngaji tauhid ya. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Biar benar, biar dapat. Biar dapat. Kan main dah. Iya. Karena kita dilahirkan dari tiada menjadi ada. Yang mengadakan Allah. Emang ada dewek. Ma babak kita mah cuman kedekeran doang.
yang mengadakan ma Allah. Kita hidup dikasih umur, yang memberikan umur Allah. Kita mati baliknya ke Allah. Masa nggak kenal Allah? Masa nggak kenal Allah? Makanya kudu belajar tahu. Dah gitu. Saya bukan kiai, katanya. Kedua, kalau udah kenal Allah, bahwa yang ciptakan kita Allah. Ini begini dicipta nih, walaupun pada ganteng-ganteng, ada juga yang jelek. Dicipta sama Allah Ta'ala. Kalau dicipta berarti Allah pencipta. Pencipta. Kita dicipta. Bahasa Arabnya Allah itu kholik, kita makhluk. Makhluk namanya orang dicipta. Terus karena kita makhluk disebutnya hamba. Allah itu ma'bud, kita ini abdun, Allah ma'bud. Ma'bud tuh yang diperhambakan, yang disembah. Karena Allah pencipta kudu disembah. Kita yang dicipta jangan belagu-lagu baik, nyembah. Nyembah itu harus sesuai dengan aturannya, disebutnya ibadah. Ibadah itu kudu bener, kudu belajar fikih gitu. Jadi udah kenal Allah, kudu belajar fikih. Udah tahu Allah Tuhan kita, kitanya kudu bener ibadahnya. Jangan peletot-peletot. Di sini siapa yang ngajar fikih? Hah? Kiai Fahru. Oh bagus. Kiai Fahru tuh dengerin. Tadi kan diajarin, ada yang sebelum sembahyang, ada yang ketika sholat, ada yang setelah sholat. Ya, pelajarin tuh pelan-pelan. Jangan niat tahu, niat ngamalin. Ngaji mah jangan niat tahu, gue pengen ngaji ya biar pinter. Orang pinter ngaji mah kagak bakalan pinter. Emang apa? Ya udah kayak gini pinter. Bocah pinter mah umur di bawah 20. Kalau udah di atas 30 ngaji apa juga nggak ada yang pinter. Emang apa begitu? Urusannya udah banyak banget. Ya, udah kagak pinter-pinter. Di atas 30 mah orang pinter mah di bawah 30. Kalau udah 30 apalagi 40 mau pinter. Jadi niatnya jangan pinter, niat ngamalin. Gue ngaji anu pengen ngamalin gitu. Kemarin gua ngaji sholat tasbih, niat ngamalin ntar ilmu jadi amal gitu. Kalau niat pinter, ntar pinter doang tapi kagak kepake. Kalau ngomong mau udah nomor 1 tapi ngamalin kagak gitu. Kayak tukang rambutan, dagang doang, nyobain kagak. Nanti ya, rambutan dia mah kagak nyobain. Orang niat pedagang, orang kan dagang ilmu didagangin, karena dia mah pinter, bukannya niat ngamalin. Dah. Yang ketiga, amal kudu ada pahalanya bang. Ibarat kita kerja mah percuma kalau kagak ada gajinya, bener ya? Amal ini kudu ada pahalanya. Ibarat kita nanam pohon mangga, buahnya kudu enak dimakan. Kan ada pohon mangga yang buahnya nggak enak dimakan, yang banyak banget ulernya. Ya, asal dikupas ada ulernya, dikupas ada ulernya tuh pohon buah mangga. Akhirnya tuh buah mangga didepak-depakin sama dia. Kagak ada yang kemakan barang atuh. Emang apa? Karena banyak ulernya, jadi kagak berguna. Amal kita itu sama, bisa ada ulernya, jadi itu amal nggak ada pahalanya. Jadi ilmu udah dapet, terus udah bisa ngamalin, cuman kagak nyari ilmu satu lagi biar amal kita nggak ada pahalanya, biar amal nggak ada ulernya. Ular itu apa? Sombong. Tuh, punya amal tapi sombong.
punya ilmu tapi sombong. Itu namanya belatungan, amal belatungan. Kedua, dendam sama orang. Orang boleh dendam, orang punya ilmu mah. Orang beramal, coba deh dendam, pahalanya habis. Dendam tuh di sini aja nih, di hati aja. Gedeg aja sama orang gitu. Paham tuh ya? Kagak boleh. Sentimen kayaknya tuh. Lagi orang lagi ngomong dia main pet-petan. Nah, awas, jangan sampai punya amal ada ulernya. Sombong. Satu lagi, pengen dipuji sama orang. Pengen dipuji, sembahyang pengen dipuji. Bener pengen dipuji, itu ngerus pahala kita. Jangan pengen dipuji, kan susah tuh, kudu diajiin. Kalau gak ada gurunya mah susah. Dua lagi iri sama orang, ngremet. Kalau ada orang senang, hati yang ngremet, panas. Deh lu begitu. Kalau ngeliat orang senang, habis. Hasud namanya. Itu kudu diaji ilmunya biar selamat amal kita, biar kagak belatungnya. Itu ilmu tasawuf. Di sini siapa yang ngaji tasawuf? Udah. Kudu belajar tasawuf buat ngerapihin hati kita. Ini biar bersih hati. Jangan sampai masuk ke dalam kubur masih membawa hasud sama orang. Berarti kan, jangan sampai tutup umur kita masih dengki sama orang. Nggak boleh. Mengapa begitu? Perhatikan, setiap orang yang meninggal masih punya hasud sama orang, ntar di dalam kubur nggak dapat pahala apa-apa. Sholat saya mana pahalanya? Nggak ada. Ini saya umroh ada 70 kali, nggak ada pahalanya. Lah haji saya ini udah 60 kali. Bulak keren bener loh. Pengen 60 kali, nggak ada pahalanya. Emang apa pahalanya engkak? Lu dengki. Rasulullah udah bilang, dengki menghilangin pahala. Pas meninggal nggak ada pahalanya karena kagak memperhatikan ngaji tasawuf. Paham tuh ya? Nah, biarin sekarang mah nggak, tapi masuk ke kuping, siapa tahu ngiang-ngiang ke bawah pulang keingetan gitu, ntar tuh gitu. Ya. Dah tuh pelajarin, kata Rasulullah, semua orang rugi kecuali yang berilmu. Banyakan yang ngaji apa banyakan yang enggak? Ini kan orang banyak, bukan orang sini. Orang sini paling 4 biji. Ya, orang Manambu. Di kampung saya juga begitu. Sama, yang ngaji 5 orang, tapi yang datang ada beberapa orang. Ya, sama yang begitu. Emang dikit. Nggak apa-apa gitu. Tapi saudara, kalau ngomongin ilmu doang, orang non Islam juga bisa ngaji dia. Coba bah yang katanya pada sekolah di Arab itu orang Nasrani bisa baca kitab, orang Yahudi hafal Quran. Yahudi yang orang percaya sama Nabi Muhammad hafal Quran. Lah kita yang orang Islam kagak hafal Quran. Tuh kalau bicara ilmu mah orang kafir juga bisa. Maka kata Rasulullah, wal amiluna kulluhum halka.
wal alimuna kulluhum halka. Yang punya ilmu juga bakal nyesel, bakal binasa, bakal rugi. Yang punya ilmu lah, tadi katanya beruntung, dibikin dikit lagi deh, illal amilun, kecuali yang make ilmu, yang ilmunya diamalin, dipakai, tauhidnya dipakai gitu. Bukan ngaji tauhid doang bang ya, sama Allah dipakai, keyakinannya dipakai, bukan teori, keimanannya dipakai gitu, fikihnya dipakai, dipraktekin. Ini pengecualian, jadi naik tuh orang dari ilmu menjadi amal. Ibarat orang jalanan, ibarat orang naik mobil, dia lagi di jalan nih, ada yang dituju ntar, naik pindah-pindah angkot. Kalau dari sini mau ke Blok M naik 0 anu gitu ya. Dari bodoh pindah lagi ke ilmu, dari ilmu pindah lagi ke amal, ntar nyampe ini lama-lama. Jangan nggak diamalin. Tapi yang ngamalin dikitan lagi. Ini kan pada ngaji nih ya, dikitan ini pada ngaji, udah beruntung. Tapi ntar ada yang lebih beruntung, yang ngamalin ilmu. Yang ngamalin banyak apa dikit? Dikit. Yang ngaji sholat berjamaah, dari dulu orang pada ngaji sholat berjamaah mah dikit, yang pada make mah dikit. Dikitan lagi orangnya. Yang kebanyakan mah ilmu cuman buat pengetahuan, tapi kagak dipakai. Kalau orang ngomong begini, gue juga tahu gitu, gue juga tahu, gue tahu udah lama banget itu gitu ya. Iya bang, emang tahu, tapi kagak dipakai-pakai. Nah yang beramal itu yang beruntung, yang pada sembahyang berjamaah tuh beruntung. Yang katanya kudu jujur diamalin, yang katanya kudu sabar diamalin, yang kudu sholat tahajud diamalin, yang sholat duha diamalin, yang rajin baca Quran diamalin. Begitu emang hidup mah beramal, biar ada bedanya. Emang apa sih pada diem aja? Sok husuk lah, sok husuk gitu. Emang kalau husuk begitu paham? Hah? Emang kalau husuk begitu paham? Sok paham lah, pura-pura paham, biar kelihatan paham ya gitu ya. Ya saya kata-kata aja. Orang kata kiai begitu, kepilih lagi di antara orang berilmu, kepilih yang beramal. Paham gitu? Awas nih, kalau udah ngamalin ilmu sampai di amal doang, sama orang munafik. Ilmu doang orang kafir bisa sama orang kafir, amal doang sama orang munafik. Di zaman Nabi orang munafik sembahyang rajin banget, Quran be apal, yang bunuh Sayyidina Ali apal Quran, munafik. Hati-hati, yang punya amal doang munafik sama orang munafik. Begitu ya? Iya, kalau cuma sampai amal gagal. Kata Rasulullah, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang ngamalin ilmu nyesel nantinya, kecuali orang yang ikhlas. Itu jadi luarnya amal, dalamnya ikhlas. Kalau ikhlas baru sampai, kalau udah ikhlas baru sampai. Yang benar-benar ikhlas. Kita punya amal nih, ada 100 amal kita,
Paling yang ikhlas cuman 10, yang 90 kosong karena nggak ada ikhlasnya. Yang selamat tuh yang 10, sebab dia yang ikhlas yang bagaimana sih? Yang bukan karena orang, yang karena Allah gitu. Singkatnya begitu, beramalnya yang karena Allah, baru itu kepilih. Jadi diantara semua manusia yang gue pilih yang ngaji, yang berilmu. Diantara yang berilmu yang kepilih yang mengamalkan ilmunya. Diantara yang mengamalkan yang kepilih yang ikhlas. Ikhlas mah inti dari semua muah, bersih, dan dia nggak ketahuan. Nih orang ngomong begini, ikhlas mah kok bukan diomongin, ikhlas mah di hati. Udah, gua nyumbang semen 20 sak, udah ikhlas banget, itu nggak ikhlas. Ikhlas mah nggak boleh dikata. Tuh gua bagi-bagiin duit tuh, lo bocah, gua persenin, orang 20.000, udah ikhlas banget gua begitu. Itu kagak ikhlas. Saya ikhlas, ini nggak ikhlas gitu. Emang apa? Sebab merasa ikhlas nggak ikhlas. Gue udah ikhlas banget ini, nggak ikhlas loh. Emang apa begitu? Ikhlas mah kudu dirahasiakan. Ikhlas itu nggak boleh diomongin, dirahasiakan di hati. Biar baik antara dia sama Allah doang yang tahu. Yang tahu dia doang sama Allah, bukan diomongin. Gue udah ikhlas banget ini ngurusin anakku, kagak ikhlas lu ya. Udah ikhlas banget ini ngajar ngaji, murid pada kagak hidup, kagak ikhlas. Gue ikhlas banget itu nyumbang ke masjid sampai jadi, gue kagak jadi DKM acan, ya kagak ikhlas namanya. Ngapa? Karena ada tujuan lain. Maka Rasulullah bilang, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas mesti hati-hati, mesti waspada diri, karena biasanya yang bagus itu ujiannya besar. Setiap sesuatu yang bagus ujiannya besar. Dah makanya ini tawakupan, mudah-mudahan 3 perkara itu ada pada diri kita. Tawakupan ngaji ya, tawakupan ngaji biar ada ilmu, 1, kedua biar ada amal, yang ketiga biar ada ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Baru manfaat itu namanya gitu. Kalau amal doang belum manfaat, tuh ngaji orang diamalin belum manfaat, diamalin doang mah. Kalau udah nyampe ikhlas manfaat. Ada nggak orang pulang ngaji gedeg sama orang? Hah? Ada. Pulang ngaji sama orang bisa jadi gedeg. Lu ngaji sama siapa itu? Ngaji sama Fir'aun. Ulama mah nggak ada yang ngajarin pulang gedeg sama orang. Pulang ngaji gue jadi gedeg sama si anu ya, gedeg sama si anu ya. Tuh tanda-tanda ilmu yang tidak manfaat, pulang ngaji gedeg sama orang. Saya kasih tahu itu tanda-tanda ilmu yang tidak manfaat. Habis ngaji muncul rasa sombong, itu nggak manfaat. Nggak manfaat, siapa bilang manfaat begitu? Tanda-tanda ilmu nggak manfaat, habis ngaji hasud sama orang, jadi muncul ilmu lu nggak manfaat tuh. Mengapa? Ilmu manfaat bang nggak ngajarin begitu. Ilmu manfaat bang nggak ngajarin menjadi takabur, enggak begitu tuh. Merunduk. Orang dulu makan kata kayak padi ya. Ilmu manfaat bang nggak ngajarin takabur, ilmu manfaat tuh ngajarin begini, merunduk, nggak ngajarin dengki sama orang.
Kayak di mana-mana ada orang bisa ngaji terus berhasud dengan yang lain, maka itu pertanda tidak manfaat. Paham ya? Walaupun muridnya 1 juta, muridnya bakal 1 juta, muridnya bakal 1 juta, iya, cuma dengki itu dia, itu nggak manfaat. Keistidraj namanya. Dah, mudah-mudahan manfaat semua ilmu kita. Dah, terus sebanyak-banyak. Saya makan ibaratnya kayak benalu ya. Kayak benalu. Saya mah kayak benalu, nemplok doang. Entar copot aja lagi. Yang inti mah guru-guru agama kita, mudah-mudahan yang mereka ajarkan ilmunya manfaat buat kita semua. Mereka sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.